Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk kita bisa bernafas dan bisa menikmati udara yang dalam keadaan sehat. Selawat berserta salam mari sama-sama kita kirim sanjungkan ke pakuan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat beliau sekalian. Hadiri mahasiswa dimanapun Anda berada, pada hari ini Bapak akan memberikan mata kuliah teori belajar bahasa Indonesia. Nah, sepertinya semua kalian sudah membaca beberapa buku tentang teori yang sudah Bapak sampaikan kemarin, yang sudah Bapak jelaskan bahwa sebuah kegiatan kita butuh teori, karena teori itu adalah sebuah fondasi kita dan pegangan kita. Nah, sekarang kita fokus kepada teori belajar bahasa Indonesia. Nah, apa itu teori belajar bahasa Indonesia? Di negara Indonesia yang mempelajari bahasa Indonesia sudah disiapkan dan didata oleh kurikulum pendidikan formal di sekolah. Kurikulum yang secara formal pernah diterapkan di Indonesia untuk pendidikan adalah pada kurikulum 1968, 75, 1984, 1994, 2004 dan KTSP 2006. Dan pada saat ini sedang dilaksanakan adalah kurikulum 2013. Ini adalah merupakan sebuah teori atau pijakan kita yang bisa kita laksanakan. Nah, bagaimana mengajar bahasa Indonesia? Nah, bagaimana kita mengajar bahasa Indonesia ketika kalian sudah jadi guru bahasa Indonesia nanti? Nah, apa teori-teori yang harus kalian gunakan? Semoga anak didik kalian bisa memahami dan bisa terserap ilmu yang ada pada kalian. Nah, yang pertama kita ada teori pendekatan, kemudian ada materi, kemudian ada metode dan media pembelajaran. Nah, ini salah satu cara kita mengajarkan bahasa Indonesia. Nah, masalah pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia, ada dua acuan pendekatan penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu yang pertama pendekatan psikologi. Itu pendekatan psikologi itulah sangat bermanfaat bagi anak didik kita, karena dengan kita mampu kita melihat sebagai psikologi, kita tahu karakter anak-anak itu. Nah, pendekatan itu yang berasumsi bahwa setiap anak mengonstruksi kebenaran berdasarkan perkembangan pikiran sendiri. Artinya kita seorang guru itu adalah jadi sebagai fasilitator, bukan mengancam itu harus jadi begini, harus begini, tapi kita harus mendorong menjadi fasilitator. Nah, kemudian pendekatan linguistik. Linguistik itu bagaimana pendekatan linguistik? Nah, pendekatan linguistik adalah pendekatan komunikatif. Pembelajaran ini adalah bahasa yang dipelajari oleh pembelajar adalah bahasa yang digunakan dan bermanfaat. Jadi kita bagaimana memberikan contoh-contoh pada siswa itu adalah bahasa-bahasa yang bisa kita gunakan yang baik. Nah, hingga si siswa itu mampu menggunakannya. Nah, masalah materi pembelajaran, materi bahasa seperti apakah yang perlu kita ajarkan kepada pembelajar. Nah, materi yang harus diajarkan adalah materi yang pertama, kita mampu berkomunikasi dengan memperhatikan kaidah pemakaian bahasa. Tentu ini kalau di sekolah kita tentu harus kita menggunakan berpacu pada RPP, karena itu adalah materi itu ada pada RPP dan sampai ada tujuannya. Nah, itu maka seorang guru itu wajib menggunakan RPP. Tanpa RPP, guru itu adalah tidak ada patron dan tidak ada role, tidak tahu tujuannya ketika masuk kelas. Nah, kemudian masalah metode pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi banyak metode pembelajaran, diantaranya metode pembelajaran kreatif. Artinya pembelajaran diberi kesempatan seluas-luasnya agar dapat berkreasi dalam belajar. Nah, pada tahap awal untuk pembelajaran kelas pemula, guru perlu memberikan model.
pembelajaran, misalnya belajar menulis berita. Nah, ini sebuah metode, ini sebuah teori atau metode yang mudah kita gunakan. Nah, ketika kita belajar tentang alat komunikasi, jadi kita memberikan model kepada siswa. Yang pertama kita menulis judul, kemudian kita menulis tentang berita ini, dari judul ini menulis berita, hingga siswa itu mudah jadi model. Jadi siswa tidak kaku dan tidak bingung apa yang harus dilakukan. Jadi ketika kita sudah mulai, mungkin siswa juga termotivasi dan menjadi model bagi kita. Nah, kemudian model pembelajaran seperti itu sudah dapat dikategorikan sebagai model pembelajaran dengan metode kreatif. Nah, bila itu yang kita gunakan seorang guru, maka itu sudah dikategorikan metode kreatif. Kenapa? Karena pembelajaran sudah diberikan kesempatan untuk berkreasi. Jadi kita sudah memberikan kesempatan berkreasi pikiran atau imajinasi kepada siswa. Nah, masalah media pembelajaran bahasa Indonesia di era globalisasi, banyak media yang bisa kita gunakan. Nah, banyak media yang bisa kita gunakan. Dengan adanya teknologi dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia, seperti dari TV, dari internet, dari media cetak. Meskipun demikian, guru wajib merancang dan memproduksi media pembelajaran menggunakan multimedia. Nah, jadi kita hari ini jangan kaku dengan teknologi, karena kalau kaku dengan teknologi, menganggap teknologi itu seperti HP tidak bisa digunakan, seperti TV tidak bisa menonton, semua itu kita jangan menanggapi secara negatif, tapi kita harus menanggapi secara positif. Harus kita memberikan kepada siswa itu adalah cara menghadapi secara positif. Jadi jangan kita mengalah dengan teknologi, karena teknologi itu tidak mampu kita mengalahkan. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah merupakan sebuah hambatan media pembelajaran yang harus kita pahami. Hambatan media pembelajaran bahasa Indonesia yang belum mampu dijangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Masih banyak wilayah yang belum memiliki fasilitas seperti listrik, internet, komputer, sehingga membayangkan media pembelajaran yang begitu canggih justru dapat menghambat pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini sebuah hambatan yang terjadi bukan hanya kita di Aceh, bahkan di saat Bapak berkumpul dengan seluruh Indonesia, ini sebuah alasan yang terjadi di nasional. Nah, bahkan Bapak sudah ada data-data di beberapa sekolah di tingkat provinsi. Ini adalah merupakan sebuah alasan yang selalu diutarakan oleh guru, karena hambatan ini adalah umum yang terjadi. Nah, tapi kita jangan mengalah. Yang namanya guru, kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh mengalah, tapi kita harus mampu menyesuaikan bagaimana perkembangan zaman. Tanpa ada komputer, kita harus mampu menggunakan media-media yang lain hingga untuk membantu pembelajaran kita. Nah, bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas, cukup tugas guru harus berusaha merancang. Bagaimana kita merancang, memproduksi media pembelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat. Nah, seperti ini. Jadi kita guru harus mampu dan harus semangat bagaimana kita mengolah, bagaimana kita menciptakan media pembelajaran harus yang relevan. Bahkan kita harus mampu kita kaitkan seperti kita di Aceh. Kalau kita kaitkan dengan sosial, mungkin sangat tertarik ya. Nah, kemudian guru dapat memanfaatkan media pembelajaran berbasis lokal, Nah, untuk diangkat menjadi media pembelajaran. Nah, kita sering kan yang terjadi, bisa kita ambil yang lokal, sifat-sifat lokal ya. Terserah bagaimana caranya, itu cara masing-masing. Nah, itulah materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga materi ini menjadi landasan pengetahuan bagi kalian untuk mengembangkan pengetahuan. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dan jangan mengeluh. Kita harus mampu menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Bila kita tidak mampu menyesuaikan dengan tuntutan zaman, kita akan jadi penonton. Kita adalah orang-orang yang gagal. Orang-orang yang sukses itu adalah tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengalah, terus mencari jalan untuk menggapai suatu cita-cita. Terima kasih adik-adikku dimanapun Anda berada. Semoga kalian sehat selalu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.